Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss K. Apa kabar semuanya? Saya berharap kalian baik-baik aja ya. Explanation text. Ya, sebelum kita membahas tentang explanation text, ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu teks eksplanasi ya, tapi dalam bahasa Inggris adalah explanation text. Ada yang tahu? Oh iya, pintar sekali. Benar ya, explanation text itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam. Oke, let's check the definition of this text. Okay, this is the definition of explanation text. So, explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Jadi di sini menjelaskan bahwa teks eksplanasi di sini menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa fenomena alam itu terjadi. Jadi ini sifatnya non-fiksi ya. Ada yang sudah tahu non-fiksi itu apa? Kejadian yang sifatnya nyata ya. Oke. Contohnya seperti for example rain. Apa itu rain? Hujan? Ya, betul ya. Rain itu hujan. Earthquake itu adalah gempa bumi. Nah, kalau misalkan kita menjelaskan tentang proses terjadinya hujan dari awal sampai akhir, kayak misalkan mulai dari penguapan air laut, kemudian terjadinya awan, kemudian turunlah menjadi hujan. Nah, itu merupakan contoh dari text explanation. Oke, and now look at the purpose. What is purpose? Purpose itu dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. So, the purpose of explanation text is used to describe how or why a certain phenomenon happens. Jadi tujuannya adalah sama seperti penjelasannya tadi, bahwa teks eksplanasi di sini menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena alam itu terjadi. Oke, kita lihat bagian-bagian teksnya ya. Ada yang disebut dengan generic structures. Dalam bahasa Indonesia, generic structure di sini merupakan bagian-bagian teks. Ada apa aja bagian teksnya? Yang pertama ada a title. Apa itu title? Judul. Oke, yang kedua an opening statement. Biasanya an opening statement ini ada pada paragraf awal pembukaan. Kalau misalkan titlenya itu rain, hujan, maka dalam an opening statement di situ kita menjelaskan definisi dari hujan terlebih dahulu. Kemudian masuk ke paragraf berikutnya, ada a clear paragraph how and why. Jadi paragraf penjelas proses yang lebih detail ada di paragraf berikutnya ya. Berarti di sini masuk ke paragraf kedua. Kalau misalkan an opening statementnya itu ada di paragraf pertama. Nah, di paragraf yang kedua ini kita menjelaskan secara detail bagaimana proses hujan itu terjadi. Yang tadi dari mulai penguapan air laut sampai menjadi awan, sampai menjadi hujan gitu. Kemudian why, mengapa hujan itu terjadi gitu ya. Nah, itu kita jelaskan semuanya di paragraf bagian ini. Kemudian yang terakhir ada conclusion, yaitu kesimpulan. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Nanti kalian bisa juga baca di buku teks bahasa Inggris kalian kelas 11 itu ada di halaman 101 sampai 102. Atau maybe you can find from another sources like Google misalkan. Jadi kalian bisa sih cari di Google atau cari di YouTube, atau mungkin kalian bisa baca buku juga untuk menambah referensi dari materi explanation text. Ya, untuk pertemuan kali ini misalnya cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan kalau kita sudah tatap muka kembali di kelas. Jadi Miss berharap kalian bisa mencatat materi hari ini. Ketika nanti kita berjumpa di kelas, kita bisa mengulang kembali materinya dan kalian sudah bisa baca-baca ya.
Sampai di sini dulu. Thank you for joining me and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.